hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat meskipun melalui sengit pada sore hari ini dan hujan gitu. Saya percaya Bapak Ibu mungkin dalam saat perjalanan pulang atau masih di kantor sempat kehujanan sama seperti saya. Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan. Oke, pada sore hari yang penuh semangat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi Anugerah Guru 5 PGRI Kabupaten Nganjuk, hadirin yang berbahagia, kegiatan ini bukan sekedar untuk pertemuan biasa, melainkan sebagai suatu momentum untuk menentukan kembali komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui apresiasi bagi para guru yang telah mendedikasikan diri dengan sepenuh hati. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan kita semua dapat memahami lebih dalam tentang maksud, tujuan, serta bagaimana teknis pelaksanaan Anugerah Guru Prima, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Nganjuk tercinta ini. Sebagai ungkapan rasa cinta tanah air, hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita. Sudah siap untuk musiknya? Halo, Novi? Siap. Oke, siap. Baik. Baik, dipersilakan untuk sikap sempurna di tempat Ibu Guru untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Oke, berikutnya kita akan nyanyikan lagu Mas PGRI.
Mohon maaf terkendalanya Bu Kiki. Oke, baik. Kalau gitu acara kita lanjutkan. Berikutnya mari kita agar seluruh rangkaian kegiatan pada sore hari ini berkenan dengan lancar, membawa manfaat serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Ibu Sofia Bintari Rahayu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menyembahkan Allah agar kegiatan kita hari ini bermanfaat, berkenan dan dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pilih, bagi yang non-Muslim silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, hari ini kami melakukan acara sosialisasi akhir grup 5 Kabupaten Nganjuk tahun 2025 dengan tujuan dan izin. Semua yang melakukan dan berkenan dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rasul, Engkau Maha Satu dan Maha Besar. Kami jangan ada biasa Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah. Bagaimana sehat Bapak? Alhamdulillah. Beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat. Dari semua ini sosialisasi anugerah terima teman-teman
kami, semoga yang Bapak sampaikan semakin meneguhkan semangat PGRI dalam memberi pelayanan yang prima dan serta didik serta masyarakat. Berikutnya dari Novira Islam akan kembali menjelaskan program dari rumah ini pada kami persilakan. Terima kasih Mbak. Bisa panggil Mbak saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam. selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Tutu selaku Ketua PGRI, sehat selalu Bapak. Selalu semangat dalam berdebat calon penerima anugerah diterima yang saya banggakan. Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa karena sore hari ini kita semangat untuk sosialisasi akhir karena untuk para luar biasa SCCT panjenengan mendapatkan apresiasi dari panjenengan rasa anak-anak itu Bapak Ibu dengan anugerah grup ini merupakan simbol sekelas panjenengan semuanya atas panjenengan semuanya dalam bergerak Bapak Ibu dengan juga malaikat yang sayangnya tak patah harapannya dibalik panjenengan semuanya anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat sama itu Bapak Ibu monggo intensi sama-sama dan panjenengan semuanya bisa. Terima kasih. Akhiri ada sesuatu panjenengan juga sudah tahu mari kita saling meneladani, saling memberi semangat, mendorong semoga membentuk ADP yang akan mampu memajukan pikiran Terima kasih. Bagi kami di ruangan Dengan tujuan
memang mohon maaf kami harus mengadakan sosialisasi secara online karena memang menyesuaikan jadwal dengan kegiatan provinsi yang memang segitu dekatnya padatnya jadwalnya ya, jadi kami harus terpaksa mengadakan sosialisasi ini secara online. Baik Bapak Ibu, banyak pertanyaan ya seputar ketika kami mengadakan, dan kami berharap bibit-bibit baru ya, guru-guru hebat luar biasa dari pimpinan cabang motivasi ya Bapak Ibu, karena biasanya kayak kita ya diberikan dorongan gitu, kalau bukan didorong gitu kadang memang banyak bibit-bibit potensial yang tersembunyi ya. Izin saya share screen sebentar ya, nanti akan ada sesi pertanyaan monggo kalau yang ditanyakan silahkan Bapak Ibu. Sebentar saya share. Oke Bapak Ibu, jadi seperti ya, seperti yang sudah disampaikan, ini memang ditandai oleh transisi RRI Jawa Timur ya, kita support sejak lama tersebut karena memang menurut kami sebagai SLCC, sebagai punya amanah untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu guru di Kabupaten Nganjuk untuk bisa punya wadah untuk bisa belajar yang lebih baik di sekolah ya, meskipun tidak berubah ya, kita nanti yang terpilih itu sudah sesuai yang ditentukan sama provinsi, kita bisa tidak menentukan apa ya, tidak menerapkan dalam tertentu karena nanti apakahnya yang terpilih yang nanti sesuai ya dengan syarat ketentuan yang berlaku di kota. Target kita kalau tiap tahun kita punya pemenang, kita berharap dan nanti tahun ini juga akan ada datang modul baru dan inovasi-inovasi teknologi. Temanya sendiri adalah pendidikan transformatif ya. Jadi ini tema ini bisa jadi kata kunci nanti inovasinya saat ini dan ya booming banget tentang pembelajaran mendalam sama mengupdate ilmu, mengupdate kebutuhan anak-anak dan hal-hal baru yang terkait dan ya. Tapi apakah harus kemarin kami ikut proses yang Jawa harus Bapak Ibu bahwa itu menjadi, tapi kalau praktik baiknya lebih aplikatif dibutuhkan ya, dan dia ya itu bisa jadi suatu hal yang kita hal yang memang mau bisa standing ya. Jadi bahwa itu harus melibatkan teknologi karena kita punya juga luas area di daerah atau mungkin tidak semua sekolah dengan device atau peralatan yang memadai. Kasihan ya teman-teman kita yang di daerahnya nggak pelosok, privasinya tidak punya ikut serta nih, boleh banget ya. Jadinya itu harus berhubungan dengan komputer, harus pakai AI karena pembelajaran mendalam pun lebih luas ya. Kan di pembelajaran mendalam
rencana pembelajaran atau RPP-nya kan pemanfaatan digital jadi opsional, artinya ketika ada ya nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada pertanyaan harus AI, harus aplikasi, harus berbasis coding gitu, enggak ya, jangan duluan ya. Oke, kita lanjut ya. Persyaratan peserta boleh dari seluruh kira ada yang dari SLB ya. Saya langsung tergugah nih, tapi kita sepakat boleh kan ya Pak Toto ya. Karena teman-teman SLB juga saya bilang ini aja Bu, SLB-nya yang apa ininya ya, karena SLB kan ada yang SMP SMA ya. Caranya nggak jelas ada tulis. Yang gimana? Jelas ya. Ya mungkin memang bacanya kan agak keras bahasanya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu mohon ya, jadi SMP, SMA, SMK, fasilitas juga teman-teman SLB silahkan. Tidak menutup kemungkinan, malah saya salut sekali dengan teman-teman di dunia nyata gitu ya. Jadi nggak perlu sebenarnya ikut lomba-lomba, ikut handuk insya Allah sudah jadi pemenang. Kita yang kayak kalah pahala mungkin ya dengan SLB ini, ada SLB pengen peserta jadi juara lomba, berkat penghargaan Bapak Ibu ya, dan bukan benar kita ya, kita developing kapten karena kita mau ngasih kesempatan. Saya sendiri sebenarnya pengen banget, saya belum pernah ikut AGP juara gitu kan. Jadi saya ingin lebih ke sharing, beranggapan bahwa lomba itu pengen dilakukan, tapi lebih ke kalau lomba saya kan ketemu oh nanti saya bisa dapat inspirasi ya, dapat inspirasi dari apa saya bagi gitu kan. Jadi banyak hal gitu kan, dan itu mahal harganya nggak bisa dapatnya ketemu guru mana terus kita ngobrol dan ngobrol gitu kan. Kita pengen sharing, pengen berbagi dalam sebuah kompetisi, itu cara berpikirnya sudah berbeda. Jadi pengalaman yang saya jadi saya hari ini Kalimantan yang katanya kalau begitu dia harus naik pohon. Terus ganti tahun sampai 2 kali bisa sampai di sekolah. Kita yang di Jawa dengan fasilitas laptop, HP memadai, tapi nggak mau melakukan dipertemukan ini ya, teman-teman rekan yang di daerah 3T gitu kan. Itu yang membuat kita gitu jadi ngerasa bahwa ada bahkan workshop ya, kita kalau nggak dipaksa kita nggak berangkat, ada surat tugas kita nggak ikut ya. Kita sebenarnya nggak pengen bahwa kita bisa support berapa gitu, minta nanti bang wajib berapa gitu, tapi tidak seperti itu kita nggak akan potensial gitu, dan akan sangat disayangkan nanti kesempatan bertemu guru-guru sejati. Jadi kita inginnya tidak cuma sekedar mencari yang terbaik ya, tapi membangun sebuah komunitas, memfasilitasi apa yang kita butuhkan ya. Jadi pengennya tujuannya itu di bawah SLCC PGRI ya kan, dan kesehatan juga karyanya 2 ya, karyanya 2 sama tulis ya, best practice-nya pakai juga daftar, yang satu nanti portofolio dari dongki aja gitu, tenang saja. Daftarnya terlambat nanti akan melewatkan, kami akan mengundang guru berprestasi tingkat
mohon maaf waktu ya kalau terakhir Bapak Ibu daftar harus ini sama 12 sih ya. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri nggak bisa menilai kita punya kredibilitas pasti kita nanti Bapak Ibu Juri bukan berasal dari HI dan kami sudah komit ini ya. Ini nanti kami juga sepakat asal dari Nganjuk pilihkan yang jadi juri adalah berprestasi tingkat nasional. Jadi ada yang dari Bali, ada yang dari ya. Jadi biar fair ya, nggak terlalu tinggi, indah ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Kita transparan ya. Jadi bahkan teman-teman biasanya kalau yang diskusi sama gitu, ya saya aja sama biar nilainya tidak pernah membatasi di panitia. Mungkin ikutin sebenarnya juga ikut. Saya perbolehkan Bapak Ibu gitu kan, pun ketuanya aja ketuanya aja yang netral ya, nggak memilih bahwa oh yang kan buktinya tahun kemarin juga banyak ikut belum ada Bapak Ibu guru yang bisa ekspresi. Jadi karena memang mencapai impian saya bisa. Saya bisa. Meski dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya usaha. Saya harus dan negara. Saya bisa. sekian ya Bapak Ibu, apalagi mereka ingin baca habis itu lihat apa harus lihat jadi jangan kecuali kalau nanti dari mereka tadi seleksi dari Jawa tanpa hijaunya tumbuhan patah hati terseok setengah terikat oleh lelah jalan ingin ku rebah ya kesempatan terbuka berubah pedih dan sakit terlupa berpacu awal pelan dengan jadi nanti akan ada pelatihan terus portfolio yang dari Bapak Ibu dapat sertifikat ya dan masuk kami yang kita wujudkan visi langkah mimpi gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi bukan hanya berharap berjuang visi tak bisa dibatasi walau tantangan datang hadirkan rintangan kebimbangan jalan pintas menjadi godaan integritas kalau mengeluh kita jadi resah dan mulai rapuh raih mimpi seperti Mary jawab ya Bapak Ibu. Kreatif besar. Hadiah yang terus pilihan meremehkan ya Bapak Ibu, tapi cara berpikir Bapak Ibu oh saya belajar dari teman-teman oh ada ya guru yang inspiratif oh saya kenalan sama yang dari Aceh jadi biar nggak lupa main aja gitu ya jadi biar nama-nama yang Bapak Ibu dengar
bisa lebih bervariasi, biar ada juga yang bisa memberikan baru. Jadi otomatis ketika kita sumber tersebut ya, jadi kalau Bu Novia bilang yang sosok bodoh imagen ya dia ini kayaknya juga ya masuk Beo ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga perlu harus diingat ya, untuk itu yang ngerasa oh ada yang keberatan nih gitu kan, gitu pembayarannya terlalu besar gitu, kita sudah melalui pertimbangan ya, makanya emang ideal gimana sudah hadiah sudah ini, karena sebelumnya di sampai membiayai di sini ya ke provinsi ya. Jadi kita tidak bisa transport biaya makan di sini dari uang pendaftaran, jadi kembali ya pengeluaran kita pengen lihat pengeluaran kita akan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang kita nonton COVID teman-teman SLCC yang gini ya, mungkin ke kantor sebagai jaga di atas ya AGP ini kami yang kami butuhkan bahwa jadi Bapak Ibu guru yang dengan keterbatasannya masih seperti kita dulu baik, tapi beliau ini hampir pensiun tapi dengan gaji, tapi kita punya mimpi teman-teman. Beliau-beliau yang negatif ini hari guru atau hari bisa berdiri di depan Pak Bupati, di penghargaan, ya kan? Itu sebuah hal yang menurut saya cerita dari mereka itu tanggung jawab optimal biasanya yang berdiri di sini akhirnya kan tapi ada yang tiap bulan 3 kali katanya apa ya yang mulut yang ya, jadi ada momen sesi gimana prosesnya, tinggal mengusulkan lewat video, lewat foto gitu. Namanya AA usianya sudah tapi dia hujan badai kerja apa itu ceritakan mungkin gaptek teknologi tapi kan dia dia masih malu
Kemudian saya pernah dalam penjurian ada Mbak Santi gitu kan, guru matematika Jogja menemukan rumus secara teori ini ya, S2 yang lagi gitu kan. Ketika saya muridnya, kamu pakai ada cara yang lebih gampang, ngapain pakai gagal kan pasti. Udah susah-susah nih mikir rumus matematika pakai pola balik. Jadinya kita sebagai orang dewasa keren nih, tapi murid-murid kita nggak butuh karena murid-murid ada cara lebih kalau pengen mengapresiasi ya. Yang saya sampaikan agak panjang ya. Tanya ya sebenarnya motivasi di agak untuk bisa mengirim waktunya. Terus kalau lebih dari itu boleh nih kalau 20 karena kamu pastikan nanti berarti tidak menang dan juga fasilitas yang gitu kan pasti akan juga lebih nanti kita adakan kami secara pendanaan narasi dari Jogja, Jakarta bisa maksudnya jangan terutama pengalaman ya, pengalaman berbagi praktik. Oke, sebelum saya pertanyaan saya ke Mbak ya sebagai Baik, terima kasih Mas Santi. Ya. Apa yang mau saya rasa banyak mewakili pertanyaan-pertanyaan ulang. Dan tentunya semakin mereka diarah kompetisi ini itu bukan sekedar ajang dari tapi merupakan sebuah sebagai seorang langkah kecil yang kita lakukan sejatinya punya nilai yang besar. Ini dengan semangat tanpa rasa inspirasi dan teladan dari orang-orang yang hebat. Mungkin nanti lebih mantap lagi kita akan Jawa. Oke, sudah ada dari Bapak Siap, Bapak. 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 Nah, saya punya Ibu. Oke, boleh. Siap. J. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Toto, dan mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu segenap, baik dari pendidikan, baik dari SMP maupun dari Kemenak. Salam untuk Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Nganjuk. Mohon izin, saya terinspirasi sebelum yang akan kami sampaikan, akan kami tanyakan, saya masih ingat inspirasi yang disampaikan Miss Santi. Pembelajaran mendalam itu tidak serumit apa yang kita pikirkan. Jadi, mohon izin, kita ambil simpel, kita sesuaikan dengan satuan pendidikan kita masing-masing. Terus yang kedua, saya ingat dengan pepatah kalimat yang sangat luar biasa dari seorang mentor, yaitu kalimat indahnya seperti ini: tidak ada kata selain kata
adalah para insan yang memang benar pahlawan tanpa tanda jasa, di mana kita memiliki tanggung jawab yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sangat penting. Yang pertama ada Bapak Ibu panitia dan mentor yang sangat luar biasa setelah memfasilitasi kami yang awalnya itu masih gerambiang apa itu ADP, terutama saya pribadi, saya juga baru ikut di tahun ini. Ketika itu saya mendapatkan informasi ini ketika BIMTEK KKA. KKA mau ikut enggak ya? Mau ikut enggak ya? Gitu. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Nawa itu kalah menang urusan belakang, tapi saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Bapak Ibu, untuk panitia dan mentor atau fasilitator, yang ingin kami tanyakan adalah dengan sistematika penilaian. Nah, di situ mulai judul penulisan sampai redaksi dan materi. Di situ sudah ada per item itu berapa kata. Yang jadi pertanyaan, kan ada karya best practice menggunakan STAR itu kan yang menggunakan kata pengantar, daftar isi dan seterusnya. Apakah kata pengantar dan daftar isi kan nanti masuk terhitung? Sedangkan di situ kan di sistematika saya paham bahwa kata pengantar kan pasti masuk di pendahuluan, di sebelum pendahuluan itu nanti terhitung atau tidak. Kalau memang terhitung berdasarkan kata yang harus ditulis atau diketikkan secara maksimal. Itu yang kedua, mengenai tema yang diambil adalah pendidik transformatif di era pembelajaran mendalam dan digital. Otomatis kan mengenai kalau kita ngambil kategori guru kan dalam pembelajaran, apakah mohon izin dulu namanya RPP, sekarang namanya perencanaan pembelajaran, tapi sama saja. Itu hanya sekedar istilah. Apakah perencanaan pembelajaran itu dilampirkan di dalam hasil karya ini? Pertanyaan nomor 2. Yang nomor 3, mengenai portfolio itu apakah bisa dikombinasikan Bapak Ibu menggunakan foto terus kemudian dengan video? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian pertanyaan 3 pertanyaan dari kami. Semoga di sini saling belajar, saling melengkapi. Tidak ada yang namanya ini lebih hebat, tidak ada. Kita semua insan pembelajar. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ini ditampung atau langsung jawab? Langsung dijawab aja, Miss, biar nggak penasaran. Bapak Ibu, terkait yang mungkin kata pengantar, daftar isi, atau mungkin halaman lampiran gambar, seperti ya. Di sini yang difokuskan adalah Bapak Ibu lihat sistematika penulisan naskahnya dulu ya. Ini bentuknya naskah best practice, bukan kayak kita bikin tesis ataupun skripsi seperti itu. Jadi saya ikut beberapa kali penulisan dari best practice yang ngikut ini aja. Jadi nggak ada. Jadi sudah dari judul langsung ke, jadi kayak artikel nggak sih kalau artikel jurnal ya. Di artikel jurnal kan tidak ada kata pengantar ya, adanya abstrak yang dia inti dari apa penelitian yang kita lakukan. Tapi di best practice itu yang diinginkan hanya ya ini tadi, judul, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Ya, jadi ini sudah dikasih penjelasan detailnya ya, seperti apa, dan judul yang bagus itu kurang dari 20 kata. Iya Bapak Ibu, memang judul yang baik itu nggak berlebihan ya, karena diinginkan orang yang lolos Scopus itu biasanya malah bikin penasaran pembacanya. Jadi saya pernah bikin pengembangan media pembelajaran berjudul Wonderful Nganjuk di SMK Negeri 1 Nganjuk kelas 10 geografi, mata pelajaran bahasa Inggris panjang kan, itu sama nasional itu sampai artikelnya diterbitkan sama kementerian itu jadi pengembangan Wonderful Nganjuk itu doang. Ya, itu lolos Bapak Ibu. Jadi
nggak boleh sampai bikin orang nggak penasaran baca best practice kita ya, gitu. Jadi ini nanti menjadi tantangan ya buat Bapak Ibu bahwa ini jadi sebuah hal baru ya, hal baru di mana Bapak Ibu nanti harus belajar nih bikin judul yang efektif seperti apa, bikin judul yang membuat pembaca ataupun orang yang lihat tuh langsung wah apa nih gitu kan ya, kayak guru matematika ngajar coding ya, guru TK ngajak anak-anaknya coding itu udah bikin kita anak TK coding gitu, itu udah bikin kita tertarik kan ya. Jadi buat tantangan seperti itu dan nanti kita akan juga ngajari Bapak Ibu terbiasa mengecek plagiarismenya Turnitin ataupun AI checker ya, untuk ngecek apakah itu kena AI ataupun juga Turnitin ya, plagiarismenya berapa persen ya. Jadi Bapak Ibu juga harus pertimbangkan ya. Jadi meskipun kita merujuk ke penelitian-penelitian sebelumnya, best practice yang pernah dilakukan guru mungkin di daerah lain, tapi di daerah kita bisa, tapi kebaruannya ya, terus tadi Bapak benar gitu kan, disesuaikan dengan satuan pendidikan lateral. Jadi inovatif di saya belum tentu inovatif di Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa terkesan dengan aplikasi yang dibuat orang lain, tapi belum tentu nanti di tempat kita itu matching gitu kan ya. Ibaratnya sederhananya gini, kalau di Bu Kiki SD cerita Cinderella bikin murid-muridnya terpana nih, tapi di saya kalau saya ngajar di otomotif saya bawa Cinderella ya anak-anaknya ngantuk gitu. Sederhananya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi oke buat orang lain, inovatif buat orang lain, belum tentu di satuan pendidikan kita sesuai nih ya. Sesuainya banyak hal, banyak antara latar geografis, latar belakang budaya ya, itu juga itu juga berdampak ya. Itu menunjukkan itu inovatif atau tidak. Jadi seperti itu ya Bapak. Ada pertanyaan kolom komentar ya Mbak Gigi kayaknya. Halo, Bu Kiki? Atau baca aja ya pertanyaannya. Kayaknya Bu Kiki lagi. Oke. Bentar, baca dari Bu Yani ya. Untuk alur start di bagian aksi ada tulisan 3 sampai 6 tindakan. Itu maksudnya penerapan ke siswa selama 3 atau 6 pertemuan atau apakah bukti pendukung juga harus sesuai jumlah tindakan, kemudian apa perlu menyertakan RPP dan video. Bapak Ibu kalau ingin RPP dan video bisa diletakkannya di portofolio ya. Jadi best practice isinya hanya seperti penulisan naskah yang ditetapkan. Ya, jadi kadang menurut saya Bapak Ibu itu bukannya best practice-nya jelek, tapi terkadang Bapak Ibu tidak mengikuti harapkan penyelenggara lomba. Banyak banget yang di pusat ya, nanti ada apresiasi GTK dari pemerintah ya, dari kementerian ya, yang nanti yang nunjuk kalau dari GTK tapi dari masing-masing kabupaten. Contoh sederhananya, videonya boleh 7 menit. Teman-teman saya melakukan penjurian di pusat Bapak Ibu, kalau videonya 7 lebih 1 detik, biasanya sudah nggak akan dinilai. Karena katanya bahwa inti memahami jenis itu jadi prasyarat awal Bapak Ibu guru ini berhak mendapatkan apresiasi. Maksud saya seperti ini, literasi itu penting Bapak Ibu. Ya. Terus mematuhi aturan itu adalah salah satu bagian bahwa kita mengapresiasi pihak penyelenggara lomba. Ya. Tapi cuma 1 detik instansi gitu kan. Berarti malah saatnya 7 menit 6,59 atau 6,30 itu lebih yang diapresiasi Bapak Ibu daripada 7 lebih. Kemudian Bapak Ibu tidak mempertimbangkan bahwa 7 lebih 1 menit ternyata mereka bilang terima kasih Bapak gitu. Ada esensial bahwa 1 detik yang Bapak Ibu tetap sah itu ternyata bukan poin penting
di portfolio kan bisa dikasih deskripsi dulu nih tentang apa yang kita upload nih ya. Bahkan even itu video, terus foto-foto pelengkap ya tentang kegiatan yang sudah Bapak Ibu. Ini benar-benar best practice itu lebih ke tulisan. Kalaupun ada foto ya 1, 2 oke, tapi harus panjenengan menggambarkan semuanya ya nggak bisa ya Bapak Ibu, nggak boleh. Dan tindakan itu seperti apa di start itu, tindakan itu treatment yang Bapak Ibu lakukan. Kita kan dulu punya ya, kelas ya yang harus siklus dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu ini untuk treatment permasalahannya ya, situasi tantangannya ya, ini kan tantangannya apa aja, terus aksinya Bapak Ibu lakukan apa aja. Cukup nggak dengan satu aksi Bapak Ibu sudah terpenuhi nih, sudah ada nih, oh nggak cukup Miss, satu nggak cukup gitu kan. Dua, tips selanjutnya ya Bapak Ibu, inovasi yang bagus itu harus melibatkan orang-orang di luar kelas. Saya pernah tidak bisa lolos ke tingkat nasional karena inovasi saya hanya di kelas, tidak mengajak orang tua, tidak mensosialisasikannya ke kepala sekolah, tidak mendiseminasikan guru-guru lain, tidak mengajak pihak luar untuk ikut praktek baik yang saya lakukan, ya juga bisa jadi hal yang jenengan best practice terwujud. Kenapa dituliskan di refleksi? Oh, nanti setelah ini tahapan, andai contoh Bapak Ibu pembelajaran mendalamnya lebih ke lingkungan nih, memperhatikan lingkungan nih. Nah, anak-anaknya sudah aware nih tentang memilah sampahnya seperti apa. Refleksinya apa? Oh, refleksinya next tidak lanjut, saya akan mengadakan MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Saya akan mengajak atau membawa bapak-bapak Dinas Lingkungan Hidup ini satu masuk ke kelas sebagai guru tamu. Nah, jadi best practice itu tidak berhenti di kelas panjenengan. Oh, anak-anak udah aware tentang membuang sampah, mereka nggak pernah buang sampah sembarangan, mereka tahu memilah mana yang organik, anorganik. Oke, mereka sudah tuntas nih, udah nggak perlu remedi. Tapi what next? Ya. Kalau inovasi itu berhenti ketika tantangan dan situasinya sudah teratasi, terusnya dengan berhenti, enggak. Membuat saya kemarin mengalahkan guru SMK yang sudah puluhan tahun, saya baru 9 bulan waktu saya menang Inspiratif Nasional itu, karena saya membawa aplikasi saya ke Dinas Pariwisata. Saya minta MOU, minta aplikasi saya ini diposting di Instagram mereka, saya minta kesempatan aplikasi ini ditaruh di website Dinas Pariwisata ya. Jadi seperti itu, punya gambaran bahwa nggak harus dinas besar loh Ibu. Jenengan melibatkan pamong, jenengan melibatkan ibu-ibu PKK, jenengan ngundang mengolah sampah dapur. Kok jenengan ngumpulkan ibu-ibunya anak-anak aja? Bu, ini anak-anak saya kasih tugas bahwa anak-anak nanti akan memilah sampah dapur di rumahnya masing-masing. Sederhana ya Bapak Ibu, tapi kita melibatkan banyak pihak bahwa belajar itu tidak hanya dari guru. Bahwa ketika orang tua, kepala sekolah sebagai pemegang dia stakeholder tertinggi ya di sekolah, nanti kepala sekolahnya ditanya nih, Bu Indah pernah melakukan ini Pak? Enggak, saya nggak tahu, Bu Indah nggak pernah ya Bapak Ibu ya. Nanti best practice-nya ini menang, tapi bahkan warga sekolah, Bu Indah pernah ini ngajak Ibu bikin hal yang sama, kalau punya sesuatu ya diambil sendiri gitu. Beda ya pintar sendiri Pak, nggak pernah saya. Berarti tadi yang dibilang inovatifnya, inspiratifnya gagal Bapak Ibu ya. Padahal di sini kita pengennya bahwa Bapak Ibu bisa menggerakkan gitu. Bapak Ibu bisa membuat orang yang membaca best practice Bapak Ibu langsung oke, saya juga bisa. Karena pengalaman ini beneran saya rasakan Bapak Ibu, tapi pernah diundang ke Jakarta
ya lagi sesi tanya jawab ini tiba-tiba ada satu guru yang saya nggak kenal berdiri ya terus bilang saya tahun ini menang gitu, saya menang apresiasi GTK bisa juara nasional karena saya membuat aplikasi nama yang Elok beliaunya di bahasa Indonesia. Saya terinspirasi dengan TikTokers bernama teman langsung nama saya disebut gitu. Padahal tempatnya jauh, kami belum pernah dan beliau bernama Bu Melia sudah ada di Jambi. Katanya sempat melihat video saya membuat aplikasi PowerPoint, jadi aplikasi GIMP. Itu kan beliau berpikir bahwa ini Santi dari Nganjuk bisa, saya juga bisa. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya bercerita praktek saya share di TikTok, durasinya hanya 90 detik, tapi ini menggerakkan guru di Jambi, bikin aplikasi dengan cara yang sama, tapi namanya kalau saya Wonderful Nganjuk, beliau Jambi Elok. Idenya sama gitu. Tapi apa tadi? Apa ATM amati tiru isinya beda. Saya guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Sekarang beliau malah dapat kesempatan tukaran guru ke Korea. Nah, kan karena ya baru 9 bulan jadi guru SMK ya, ternyata dikasih kesempatan. Saya nggak pernah punya pikiran bahwa yang saya buat ini bisa menginspirasi sahabat saya di Jambi gitu. Terus kita saling support sampai sekarang gitu ya. Kita ketemunya kayak ya sama Allah ditemukan hal-hal istimewa seperti ini. Saya ternyata hal yang menurut saya kecil ternyata bisa jadi hal besar, dan yang luar biasa laptop yang didapat Melia ini dikasihkan ke guru yang belum punya laptop di sekolah dia. Nah, hal yang belum bisa saya lakukan waktu itu, saya malah ikut lomba karena pengen punya laptop gitu. Gimana caranya bisa beli laptop, punya laptop tapi nggak utang gitu. Ya dulu ide niat saya gitu Bapak Ibu, serius gitu, karena pertama kali jadi PNS pasan dari guru swasta ke negeri gitu kan, udah dari lomba deh Santi gitu kan, nanti hadiahnya yang laptop saya ikuti semua gitu ya, karena saya merasa dulu ya, bukannya saya ngerti agama, tapi saya ngerasa laptop kan senjata saya gitu kan, ketika mengajar saya pengen senjata saya ini nggak boleh kena yang namanya riba. Ternyata dijawab Bapak Ibu ya, kok PD-PD-nya anak Nganjuk ini bisa punya niatan bahwa terus akhirnya kalah bagus sama Bu Melia yang ngasih laptopnya buat orang lain gitu. Tapi ya saya akhirnya laptop yang saya gunakan buat Zoom dengan panjenengan sekarang ya laptop yang saya dapat 5 tahun lalu gitu. Ya, dan saya ngerasa bahwa dengan laptop yang saya dapat ini banyak hal luar biasa yang dilakukan. Karena tadi niatannya karena pengen laptop ini bersih dalam artian memang niatannya ini gitu kan. Itu saya mencoba menggurui atau apa ini Bapak Ibu. Oke, ada yang resen lagi, silahkan Ibu. Oke, resen apa dijawab di kolom chat dulu, Miss? Ini udah ada yang dari tadi antri izin bertanya di kolom. Ikut lagi aja. Izin bertanya, Miss, di undangan tertuliskan seluruh cabang mengirimkan minimal 10 peserta. Itu artinya setiap Mbak, saya dipanggil Bapak Kak. Sebentar, Mbak Sofian bisa handle bentar? Oke. Bentar ya. Baik, terima kasih. Bu Sofia, sudah ready? Ya Mbak Kiki. Ini ada pertanyaan dari Banyumas Fatin. Izin bertanya, di undangan tertuliskan seluruh cabang mengirimkan minimal 10 peserta. Itu artinya setiap kecamatan wajib mengirim 10 maten atau boleh kurang. Terus lagi, untuk kategori kepala sekolah dan pengawas ini, orientasi untuk inovasinya ini ke guru atau tetap ke peserta didik atau bagaimana gitu, Bu Sofi? Terima kasih Mbak Kiki pertanyaannya. Ini kemarin kalau dari panitia itu harapannya ini tadi misalnya sudah menyampaikan kalau anggaran kita adalah non-profit itu, jadi dari kegiatan awal sampai akhir kita dibiayai oleh peserta juga. Nah, dicukupkan. Nah, ini perhitungannya adalah kita bagikan 3 dengan minimal 10 orang tersebut. Jadi kalau dengan 10 orang tersebut itu
itu bisa mengakomodir semua kegiatan kita. Kalau kurang, jadi untuk anggarannya pun kita sangat terbatas. Nah, seperti itu. Berarti Bu Sofi kalau mau lebih 10 nggak apa-apa dong. Kalau lebih 10 alhamdulillah. Jadi Ya malah lebih bagus ya. Nah, Bukan batasan kalau satu kecamatan tuh harus 10 tidak, tapi minimal. Oke, kalau mau 10, 20, 25 itu oke, malah better gitu ya Ibu ya. oke Mbak Kiki. Baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan tentang KS atau PS itu tadi kalau dari pengalaman sebelumnya itu tidak siswa, tetapi manajerial ketika memimpin guru-gurunya atau berkomunikasi dengan sekolah-sekolah binanya itu bisa dijadikan best practice. Seperti itu. Jelas sekali ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, sebentar untuk yang resen ya. Bisa dipaparkan, dispilkan sedikit bentuk aplikasinya. Oh, ini yang tadi yang menanggapi ya aplikasinya. Kayaknya lebih nanti di TikToknya Miss Santi deh. Banyak ide-ide kreatif dari Miss Santi itu yang dikontenkan untuk best practice itu banyak banget di link TikToknya Miss Santi ya. Miss Suntea, maaf kalau di TikTok kan Miss Suntea. Nah ini Mbak Kiki harapannya segera mendaftar sehingga kita dengan jumlah peserta sekian kita segera bisa mendampingi. Kalau Bapak Ibu mundur-mundur nanti takutnya tidak akan tercapai tugasnya dua itu tadi. Jangan ragu gitu ya. Udah belajar aja meskipun nanti apa bagaimana siapa tahu nanti kalau sudah biasanya kalau orang-orang tertentu itu ada yang gitu, kalau udah kepepet inspirasi itu bisa membentuk gitu. Kayaknya kita gitu ya, kita selalu cepet duit baru bisa. Baik. Untuk yang resen tadi siapa ya? Kok di saya belum muncul? Sebentar. Oke, untuk resen lagi ya, Bapak Ibu, kok hilang tadi resennya? Oke, bentar saya cek dulu. Harapannya teman-teman di sini segera mendaftar sehingga kita bisa mengatur jadwal untuk pendampingannya. Ya, dengan nggak usah khawatir ini nanti sampai enggak sampai tanggal 9. Kita pantau terus. Best practice-nya kurang apa kita dengan bisa langsung komunis ketika kita ada meeting seperti itu. Bonusnya itu seperti itu Bapak Ibu kalau mendaftar di awal. Jangan ragu, tinggal 9 hari, insya Allah 9 hari itu kalau Bapak Ibu manajemennya cukup. Oke, baik. Ayo Bapak Ibu. Oke, ada yang bertanya lagi. Kita bertemu di sini nih. Oh iya, nanti juga ada pendampingan ya Bu Sofi ya untuk peserta yang mendaftar untuk mengikuti AGP ini. Kita ada pendampingan juga ada apa tadi sempat dikatakan sama Santi kalau akan mendatangkan narasumber dari luar Nganjuk, kita tahu inspirasi di luar Nganjuk untuk Nganjuk saja. Nah, bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, ini ada Bu Faridotul Husna. Baik, silakan Ibu disampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridotul Husna, biasa dipanggil Ibu Husna. Saya guru kelas di MIN 9 Nganjuk. Mohon izin bertanya untuk penulisan naskah best practice itu apakah dalam bentuk bab 1, 2, 3 seperti itu Ibu? Terima kasih Bu Faridatul. Nah, kalau penulisannya kita mengikuti jenisnya saja. Tadi kan sudah disampaikan sama Santi kalau kita juga dinilai dalam berliterasinya kan Bu. Nah, yang di tahun sebelum-sebelumnya biasanya pembuatannya seperti itu di Word. Kemudian ada Google Drive tersendiri.
Jadi nilainya ada dua, yaitu di karya inovasinya perspektif tersendiri, karena kalau ditaruh di Google Slide takutnya ada yang membuka nanti di plagiarisme. Nah, jadi itu biasanya ini tersendiri pengumpulannya seperti itu. Jadi memang modelnya seperti ini, nanti tugasnya tersendiri linknya dengan ketentuan apa, ada video, situasi, tantangan, aksi, refleksi itu seperti itu. Bisa di-download nih Bu bukunya. Sudah saya sematkan Ibu, jadi ada di kolom chat, ada di drive, bisa di-download ya untuk Ya, dibaca dan dipahami. maksud saya untuk penulisannya itu loh Bu, apakah judul, kemudian bab 1 itu latar belakang dan tujuan, kemudian masuk bab 2 itu masuk ke kerangka startnya, kemudian bab 3-nya kesimpulan, atau apa langsung saja gitu tanpa satu beberapa tiga seperti itu. Itu adalah kreasinya setiap individu Bu. Yang penting dijelaskan bahwa maksimal 20 halaman. Jadi estetikanya, penulisannya itu dijelaskan ke mungkin tadi ditambah foto 1-2 boleh, tapi tidak biasanya nanti memenuhi 20 halaman itu. Jadi pintar-pintar mengaturnya gitu. Oke. Kemudian untuk portofolio itu apakah harus ada RPP atau modul ajarnya? Bisa dicantumkan kayak sertifikatnya kan juga ada di Google Chat-nya atau di karya portofolionya itu. Memang mengambil kata bisa untuk juknisnya belum di stop sama Miss gitu. Penjelasannya akan dijelaskan sama Miss Santi lebih jelas nih. Ya Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, ya, ini sama Miss Santinya belum di dikeluarkan, kita belum bisa share screen. Sebenarnya bisa sih. Oke, sebentar. Oh iya. Oke, sebentar. Untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ditanya, masih bingung atau masih ragu, boleh disampaikan di Gmeet ini agar nanti lebih, oh saya punya ini, ternyata saya punya kok idenya harus seperti apa, saya ada, cuma saya pemahamannya pakai Gmeet aja yang belum tahu gitu ya. Boleh, mari coba saya cek dulu di kolom chat. Oh enggak ada. Oke, baik, ada Ibu Ayu Inaya. Boleh, silakan Ibu Ayu Inaya disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu. Tadi saya sekilas membuka pendaftaran. Setelah saya buka itu ternyata hanya mengisi biodata terus disertakan si transfer. Berarti untuk apa itu ya belum langsung begitu ya. Kan ya begitu ya. Betul Bu. Untuk karya tulis itu apakah bisa dikenakan di dalam apa link yang sudah dibagikan? Nah itu stepnya nanti itu akan di WA group, setelah WA group baru dijelaskan link pengumpulan datanya, link pengumpulan portfolionya, link pengumpulan perspektifnya. Nonton ya. Terima kasih. Sama-sama.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, daftar dulu untuk tergabung di grup Anugerah Guru Prima Kabupaten Nganjuk 2025. Di situ nanti kita akan menjadwalkan kalau bapak ibu sudah dijadwal pendampingan, kemudian hari terakhir atau hari sebelumnya nanti yang sudah selesai bisa unggah karyanya. Jadi karyanya bapak ibu aman di sana. Nanti ini tadi ada pertanyaan, Miss. Ya, pripun? Tentang portofolio digital sama karya yang diunggah. Terus sama pertanyaan pertanyaan apa tadi Mbak Kiki? Bu Kiki masih mute? Iya, baik. Iya. Oke, pertanyaannya sebentar saya tadi tak stop screen dulu. Oke, sudah. Jadi tadi yang disampaikan oleh yang pertama oleh Bu itu terkait dengan aturan penulisannya, Miss. Sama seperti yang ditanyakan oleh Bapak yang pertama yang ditanyakan kita, aturan penulisannya seperti yang start itu nanti di pembukaannya, judulnya apakah masuk di hitungan katanya itu tadi seperti itu. Gitu. Hampir sama dengan pertanyaan yang Bapak yang pertama disampaikan tadi ya. Oke, Bapak Ibu, pokoknya kalau di sini ya panduan katanya diikutin aja Bapak Ibu. Jadi mencoba belajar untuk menceritakan pengalaman praktik baik kita itu dengan kalimat yang efektif. Memang tantangannya Bapak Ibu. Kita merasa kadang, wah kalau cuma segitu ya nggak tersampaikan dong di Santi gitu kan. Tapi memang ya itu namanya kenapa kita kompetisikan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa cuma 150 kata itu dapat apa gitu kan ya. Dan ini gimana mengemas kata-kata ini memang dengan apa ya, seefektif mungkin, jadi nggak perlu lebih dari ini ya. Jadi tidak perlu, jadi ini total kan ada berapa ini, 200, 150, 350, 300, ini sudah 650 tambah 400, itu udah 1000 kata itu udah banyak loh Bapak Ibu. Kadang 1000 itu bisa jadi 2 halaman lah ya, kalau pakai 12 ya, Times New Roman 12 ya, terus spasinya di sini sudah dijelasin juga kan ya, Juknis ya, untuk spasi ya, ini spasinya 1,5 ya, terus kertas ini maksimal 20 halaman, cuman kan ada batasan katanya tadi ya, apalagi kalau mau disupport sama gambar. Tapi kalau dikasih foto, pastikan foto itu memang mensupport apa yang Bapak Ibu jelaskan. Banyak sekali di antara panjenengan semua entah bikin portofolio digital ataupun ini lebih banyak ke kayak selfie sama murid gitu. Gambar itu tidak menjelaskan praktek baik Bapak Ibu gitu kan, ya, tapi lebih menjelaskan kedekatan Bapak Ibu dengan murid ya. Jadi usahakan foto yang event itu untuk mensupport best practice-nya, adalah foto yang sudah benar-benar memuat kalau orang lihat itu, wah ini mau diterapin di kelas Bapak Ibu atau memang ini dilakukan gitu, seperti itu ya. Terus untuk tadi saya juga sudah sampaikan portofolionya itu bisa pakai Google Site, SID, Sway, ada WordPress, Blogspot, Canva, dan lain-lain ya. Jadi banyak banget sekarang fasilitas yang bisa kita lakukan ya. Terus untuk portofolio digitalnya biar juga tidak kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Untuk portofolio digitalnya ini Bapak Ibu ya. Jadi cuma 3 ya. Kalaupun mau tombol user interface tombolnya cuma untuk portofolio guru, terus bukti implementasinya seperti apa. Jadi kalau tadi Bapak tanya upload foto, video lebih banyak bisa di mana. Artikel pun artikel yang pernah Bapak Ibu terbitkan boleh ya. Jadi nanti ada yang tanya, Miss, kalau saya belum pernah menang lomba apapun, dong sama yang sering menang lomba dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dewan juri itu melihatnya nggak cuma dari
pencapaian Bapak Ibu sudah pernah menang, ya, tapi juga dari pengalaman organisasi, karya tulis yang mungkin sudah Bapak Ibu buat. Jadi prestasi ini poin-poinnya aja, ya. Tapi ada poin-poin lain yang juga jauh lebih penting, ya. Kayak pengembangan diri Bapak Ibu ikut seminar hampir sebulan 3-5 kali, dan Bapak Ibu ini rajin banget menuliskan, ikut seminar A, B, C, D, E. Jadi portofolio digital yang nanti akan Bapak Ibu buat yang belum punya, itu sebagai bukti penyampaian Bapak Ibu, ya. Jadi saya sampaikan nanti nggak akan rugi bahwa oh nanti berarti setiap saya dapat sesuatu, saya menyelesaikan sesuatu, saya bisa meraih sesuatu, itu ada track recordnya. Dan kita sebagai guru itu kadang males di bagian merecord, ya. Jadi ini nanti akan nanti Bapak Ibu yang sudah bisa portofolio digital punya praktek baik bahwa setelah ini akan dibiasakan. Selesai pelatihan ini dituliskan, selesai karya tulis ini launching buku di posting, ya. Jadi karena biar orang yang nge-search itu akan menemukan kita gitu kan, ya. Jadi ada hal baik dari diri kita itu yang tercatat di dunia maya seperti itu, ya. Ada pertanyaan lagi Bu Kiki, itu ada yang present, silakan. Miss, jadi gini ya, lebih ke mengubah tantangan di ruang, ya, dengan batasan di ketentuan di juknis. Kalau seperti ini gimana, Miss? Jadi karena di situ tadi kan sudah ditentukan berapa ratus kata, berapa ratus kata, kemudian ada yang ingin. Terus kalau ingin banyak foto atau video digabungkan, gimana gitu? Gimana, boleh nggak kalau seumpama mencantumkan di situ hanya berupa link? Tidak perlu Bapak Ibu, karena saya pernah itu pengalaman sendiri juga gitu, punya orientasi bahwa harus tunjukkan nih, kayaknya cerita saya yang 1000 kata ini nggak cukup ini untuk membuat Dewan Juri yakin saya sudah melakukan. Jangan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau itu dirasa emang tidak ada di panduan, benar-benar jangan. Karena memang teman saya yang nurut juknis waktu itu yang ngajakin Honda kalau nggak salah, ya, untuk guru inspiratif jenjang SMK. Jadi Honda itu bikin ya best practice kayak gini gitu. Jadi saya mungkin punya pikiran sama seperti Bapak Ibu. Kasih link biar nanti jurinya ngelihat YouTube gitu kan, ngelihat versi 1000 kata ini tapi dengan versi video 10 menit gitu. Atau malah video 90 detik gitu. Nggak boleh gitu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar bahwa kan kuncinya gini ya Bapak Ibu. Kita ngajari anak-anak literasi numerasi, ya. Tapi kita sendiri guru tuh punya PR besar kalau disuruh nulis 1000 kata bingung, ide-nya nggak keluar. Nanti kalau sudah nulis lebih dari 1000 kata, ya kan? Gitu. Karena terkadang kita nggak sistematik gitu. Kita keluar dari kerangka apa yang mau kita bicarakan. Poin pentingnya apa? Dan Bapak Ibu lihat di sini adalah lomba ini menekankan bahwa sekarang gini ya, di TikTok pun yang sudah awal hanya video durasi 30-90 menit, sekarang kan di TikTok berubah jadi 3 menit nih. Anggapan ada yang sampai udah 10 menit kan. Tapi algoritma akan menyatakan Bu Sofia, Bu Kiki suka terhadap hal tertentu kalau Bu Sofia berhenti nonton di detik kesekian. Semua orang Bapak Ibu stay di video panjang di TikTok. Betul. Karena mereka ngerti, oh kalau aku mau lihat video panjang nggak di TikTok, tapi namanya YouTube. Ya, TikTok tuh kalau bisa bikin less than 30 second, kurang dari 30 detik, atau bahkan kurang dari 90, sudah nyampein apa yang kamu mau, gitu. Karena waktu kita sedikit nih, ya, yang nonton, yang scrolling, gitu. Jadi jangan overpower ya, jangan overpoint, maksudnya overpoint. Yang diinginkan itu ya itu aja dulu, ya. Tumbuhkan dari 1000 kata yang panjenengan tulis, itu bisa membangkitkan rasa ingin tahu, rasa aku akan nyoba deh yang dilakuin Bu Yani gitu kan. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, tesis atau setebel gaban yang 100 apakah dibaca kan enggak? Dibaca apa? Artikel jurnalnya,
abstraknya, ya kan? Karena itu lebih lebih powerful, kata-kata di abstrak itu menurut saya lebih powerful. Antara kalau abstrak ini berhasil, orang setelah baca abstrak kita pengen baca skripsi atau tesis kita, berarti abstrak kita keren. Tapi kalau abstrak kita sudah ngerasa kayak, oh Allah penelitiannya cuma gini, kita nggak perlu baca yang sebel itu gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu ditantang 1050 kata, ya bisa nggak nih ya, tambah 20 berarti 1070, 20 tadi kan judul ya. Nah jadi 1070 kata ini bisa nggak make sure juri yang baca ya, dan ini menguntungkan kalau Bapak Ibu berhasil bikin 1070 kata ya, terus bikin juri tertarik dengan panjenengan, berarti jenengan udah keren dalam menyampaikan. Dan ini bukan cuma tentang, oh saya bukan guru bahasa Indonesia, saya guru matematika yang sulit nih merangkai kata gini-gini, enggak Bu, Bapak Ibu itu tetap terpatahkan. Teman saya guru geografi, Scopus jurnalnya udah internasional berkali-kali, dia guru fisika, ada teman yang guru fisika juga. Ini guru bahasa ini masih kadang bingung milih diksi gitu kan, kebanyakan diksinya kurang cantik, kurang indah seperti itu. Oh Mbak Kiki ada yang dari 1070 kata harus bisa cerdas dan cermat. Berikutnya Bapak yang menggunakan akun ibunya, Ida Koiro. Tadi Pak siapa? Siap. Mohon izin. Nama saya Irfan, Bapak Ibu, tanpa Bagdim, tanpa Hakim. Irfan saja. Ya, dari mana Pak Irfan? Kebetulan kami dari SMP PGRI 2 Tanjung Anom. Oke, siap. Terima kasih Bu Miss Santi, inspiratif sekali. Saya jadi ada ide muncul ini Bu. Dengan Miss Sofia ilmu kepemimpinan memang wah luar biasa. Begini Ibu, tadi yang kami tanyakan yang pertama adalah terkait dengan sistematika penulisan, jika ada itu. Cuman untuk memberi gambaran sekilas, apakah diperkenankan untuk bukan abstrak, tapi hanya sekilas. Untuk mematchkan, ya bahasanya kalau di dalam, kebetulan kami ada guru juga, pelemahan pemasaran dulu. Ini apa sih? Apa sih kan gitu ya? Yang pertama. Yang kedua, di sini kan temanya juga ada kecerdasan artifisial. Tanpa kode. Yang jadi pertanyaan, apabila ada dari teman-teman atau rekan-rekan, kita juga tidak tahu ya, ada yang memberikan karya inovatif, misalnya berupa website atau mungkin berupa aplikasi apa, itu nanti akan dilampirkan atau dikumpulkan di mana? Terima kasih. Oke, terima kasih, Bapak Ibu. Yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya, yang abstrak gitu. Saran saya kalau di Juknis nggak ada, better nggak usah Pak gitu kan. Jadi tetap ikutin saja Juknisnya gitu kan ya. Jadi memang penyelenggara lomba itu punya apa ya, otoritas untuk dia ngikutin apa yang dia sudah tentukan gitu kan. Nah, kadang kita juga sudah meng-guide juri ya, kayak Bapak Ibu juri ini Juknis kami gitu. Ada yang fleksibel, juri yang fleksibel, ada yang saklek, karena memang kan lomba seperti ini subjektif gitu kan. Beda seperti lomba matematika, IPA jawabannya A ya A, B, B gitu kan. Jadi saya tidak mau ada resiko ya, maksudnya dengan mispersepsi, oh si juri A oke dengan abstrak, si juri B enggak gitu kan, nggak ada di aturan gitu. Jadi untuk lebih baiknya ikutin aja di Juknis, karena Juknis tidak meminta abstrak ya enggak gitu kan. Bagaimana dengan yang bentuknya aplikasi, bentuknya ini kan ada portofolio Bapak Ibu ya, portofolio itu dilihatin kok sama juri gitu, dilihat sama detail. Kadang mereka cerita ke saya, ini point of view juri ya, ini apa, teman saya dari itu namanya Duika ya, bilang ini udah diajarin kok nggak ini ya, kok sayang ya Bapak Ibunya ini malah upload selfie sama murid-muridnya, padahal saya tuh pengen tahu Bapak Ibu ini ikut apa, Bapak Ibu ini apa. Bahkan ada kalau nggak salah Mbak Yuniar yang di sini ya, Mbak Yuniar itu kalau nggak salah dulu menarik jurinya karena salah satunya dia ikut komunitas
Iya nggak sih Mbak Pipit ya? Dari Tengko ke mana dulu? Kalau Mbak Dunia dari Rejoso, Miss. Pengen Rejoso kalau saya ikut komunitas apa gitu, aku lupa. Dan itu bikin kita yang baca itu langsung yang ini anak muda yang harus dikasih kesempatan nih gitu kan. Jadi kita itu juga menilai dari portofolio yang dengan nanti buat ya. Jangan ngerasa bahwa nggak dilihat, nanti juri enggak dilihat ya. Ada yang nulis bahwa Bapak Ibu gini, saya juga kalau saya bertindak jadi guru atau kemarin juri cerita ke saya, mereka juga terkesan sama Bapak Ibu ya yang tidak pernah menang lomba pribadi tapi menjadi pembina untuk siswa-siswa berprestasi. Itu juga another level Bapak Ibu. Itu juga luar biasa, tuliskan bahwa saya pembina sepak bola yang mereka meraih juara piala kecamatan. Mereka menang level ini, mereka juara futsal, juara renang. Padahal Pak Irfan nggak pernah ikut lomba renang ataupun lomba futsal atau sepak bolanya, tapi Pak Irfan lihat dedikasinya lewat pendampingan siswanya itu juga berdampak nih Bapak Ibu. Jangan ngerasa itu hal kan yang menang murid, Miss. Loh, murid itu kalau tidak dibina sama coach yang luar biasa, sama pelatih luar biasa, biasanya bukan apa-apa ya Bapak Ibu. Biasanya juga anak-anak yang sukses ini karena ada pemimpin yang luar biasa, nggak hanya juga ada gitu. Jadi yang saya baru jadi guru 3 tahun nih gitu kan, kalah sama tahun belum tentu Bapak Ibu. Bu Santi pantas kan Bu Santi bulan jadi SRK. Saya jawab Bapak Ibu tentang seberapa lama guru, tapi tentang seberapa peduli guru sama murid. Jadi ada guru yang sudah ngajar, tapi ya dia ngajar itu selama 30 tahun dia pakai. Tapi dia ngerasa mungkin baru butuh ini. Terus aku kita cari Bapak Ibu nggak tahu benar gitu. Kita nggak bisa nasib baru ngajar baru lulus kemarin, tapi ternyata bisa jadi dia yang peduli sama anak-anak gitu. Kita deskripsi, tulis di situ aplikasinya bisa dicoba, bisa di-download di sini. Kasih video tutorial pakai aplikasinya seperti apa, tutorial website-nya seperti apa, tapi di best practice-nya di portofolionya boleh ya. Karena portofolio itu nanti memang kekuatan kata-kata gitu. Ya, kekuatan kata-kata kayak kita baca artikel gitu loh Bapak Ibu ya. Even bahas tentang ada ponpes runtuh di Sidoarjo gitu. Itu nggak ada gambarnya anak terjepit pun kita bisa nangis gitu. Ya, karena kita merasakan empati karena 5W1 hanya terpenuhi gitu. Wartawannya bisa menulis 5W1 hanya seolah-olah kita di sana, itu nggak ada gambar. Ya. Jadi itu kan ya yang pengen disampaikan. Jadi seperti itu ya. Ada lagi? Ada Bu Sarah ini kayaknya. Oke, ada Bu Sarah. Iya betul. Silakan Bu Sarah disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Santi, Miss Sofia, Miss Kiki. Ini Miss Santi yang saya tanyakan tentang juknisnya. Ini dengan tahun yang kemarin ada perubahan, sedikit perubahan ya Miss Santi ya? Iya benar-benar.
akhirnya saya jadi berpikir untuk best practice-nya, jadi nanti menghitung kata-kata akhirnya. Kita batas ya. Memang ini Bapak Ibu ya, memang sengaja Bu Sarah, mungkin kita langsung dialog ya. Memang sengaja saya nggak mau ngutik-ngutik juknis provinsi karena memang pengen membekali teman-teman tuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan provinsi. Ada ada misi khusus lah ya, terutama saya gitu. Misi khususnya ini gimana menyiapkan panjenengan. Jadi nanti even pemenang pun kadang saya datangkan, saya coaching ya, namanya coaching sharing session sama juara-juara tahun sebelumnya. Kayak kita punya namanya Pak Nurrohman. Pak Nurrohman, Bu Ana, boleh nggak ngasih sesi teman-teman yang mau berangkat besok final nih, ke provinsi? Oh iya Miss, di dalam itu kita ditanyain tentang ini gitu kan, ditanyain seperti ini gitu. Bu Novira pun pernah di ruang jurian kan, jadi nanti Bu Novira juga bisa sharing ya. Kita datangkan pemenang karena ketika dapat bocoran ibaratnya, Bapak Ibu punya semangat tersendiri gitu kan. Bahkan ini ada banyak teman-teman yang sudah pernah menang yang tertitik ya, yang minta kami boleh ikut enggak gitu. Sebenarnya saya pribadi membolehkan ya Bapak Ibu, karena ketika guru yang sudah menang ini kadang dihalangi nggak boleh ikut, di sini berkecamuk Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah pernah menghasilkan satu karya itu rasanya masa nggak boleh sih ikut, aku kan belum tentu. Dan saya setuju dengan kata-kata juara itu belum tentu menang. Nah, juara yang pernah juara itu belum tentu menang, karena bisa jadi kesesuaiannya dengan tema. Jadi Bapak Ibu yang merasa kok si ini si A si B ini sudah sering ikut juara atau ikut lomba terus menang, jadi insecure, jangan ya Bapak Ibu, karena belum tentu Bapak Ibu, karena ya itu tadi, karena lomba-lomba itu kan preferensi ya, itu kan sesuai dengan tema. Terus tadi kata Bu Sarah sendiri, oh ini tantangan dong Miss, gitu, jadi harus mikir ngitung katanya ya, word count-nya diaktifkan nanti Bapak Ibu. Nanti bener awal mau ngetik satu kata tuh bisa sejam, cuma sekata dua kata, nanti udah lancar, lah ini udah sampai 5.000 gitu. Di portfolio digitalnya juga ya, kenapa 3 poin? Portfolio digitalnya kan tinggal 3 lebih poin. banyak, 5 ya kalau nggak salah ya. Ya, dulu banyak. Tapi disederhanakan, karena memang nggak berdasarkan fakta. Bu Zahra kemarin juga sangat disayangkan ya Bapak Ibu yang ikut, nanti meskipun agak yang ada dipaksa kepala sekolahnya, ada yang dipaksa pengawasnya. Bapak Ibu pastikan tetap submit karya jenengan kayak apa, mohon disubmit. Jangan sampai 100.000 yang jenengan pakai untuk daftar ini jenengan kasih percuma untuk kami teman-teman SLCC. Ya, namanya terdaftar tapi sampai tanggal 9 tidak ada link pengumpulan, itu kami sedih Bapak Ibu ya. Bukan senang dong misalnya nggak perlu ngoreksi banyak-banyak buatan gitu. Kami malah pengen ya yang daftar 200 ya yang terkumpul 200 gitu kan. Jangan sampai kayak kesibukan kita menghalangi kita untuk submit ya. Bahkan tadi kan Mbak Sofi, Bu Kiki udah bilang ada pendampingan, kayak nanti Bu Zahra masih, kemarin kan udah dilatih sama Bu Besar ya Bapak Ibu, mungkin tahun ini Canva, kita coba bikin portofolio digital yang interaktif pakai Canva. Kalau Canva menurut saya lebih atraktif kan, nanti bisa lebih maksimal. Kalau Bu Besar kemarin terbatas ya, kayak fotonya kurang pas, terlalu ke atas, gini-gini. Saya juga nyoba, juga aduh tiring, mending di Canva langsung tempel gitu kan, lebih ini. Oke, Bu Zahra ada pertanyaan lagi? Saya kira ada itu, cuman nanti saya membutuhkan pelatihannya, karena dari awal ya untuk tahun yang kemarin ya kan sudah daftar, kemudian pelatihan didatangkan dengan Pak Alfa juga. Saya menunggu-nunggu itu. Kira-kira sama Sofi ya, sosialisasinya kan, saya kira sosialisasi itu adalah langsung gitu. Ada maaf banget ya Bu, ini karena waktunya 8 hari. Ya, jadi kalau
kalaupun nanti ada pelatihan offline itu setelah lomba ini gitu kan, baru kita berani gitu, karena kalau ngambil yang sebelumnya gitu biasanya pemateri-pemateri keren ini biasanya juga Papa dulu juga sempat reschedule jadwal juga sama kita gitu. Dan ini ya Bapak Ibu, ini bukan bongkar dapur konten kreator atau para pelatih ya, tapi saya pengen Bapak Ibu menghargai bahwa kayak Fafa kemarin tahun 5 ya Mbak Sofi ya, habis ngundang itu sekitar 5 juta terus transfer. Oke ya, jadi 7 sekian gitu, karena memang saya nggak ngelihat apa cuma guru TK bukan gitu ya Bapak Ibu, tapi saya ngelihat kualitas Mas Fafanya sendiri tuh, waduh, dia dari desa dengan keterbatasan tapi dia bisa menginspirasi banyak orang tuh mahal kan, dan ilmu itu mahal gitu. Jadi jangan terus, malah Miss kenapa nggak ngundang yang lokal yang 1 juta 2 juta, enggak gitu, karena kita mau memberi panjenengan semua kualitas gitu. Jadi pas kalau orang dengar, wah mahal sekali, iya Papa itu Kalimantan kemana ke Medan gitu kan, jadi oh gitu ya. Sekarang lebih satunya deh. Saya kepikiran sebenarnya Pak Dimas dari Jogja, dia guru SD, dia inovasinya juga luar biasa. Dimas Antonius kalau Bapak Ibu lihat ngasih tahu saya mau ngadu itu, kalau enggak Mbak Galih Bu Galih yang dia resign dari guru SD di Jakarta. Atau sebenarnya Bu Ice juga, Bu Ice itu biasanya mau diundang kalau kita nggak di sekolah gitu. Jadi pengen sekali juga kayak Pak Marhen datengin artis-artis ibu kota Nganjuk gitu. Saya juga pengen datengin guru-guru luar biasa dari luar Nganjuk yang bisa menginspirasi atau pernah Bapak Ibu lihat di sosmed gitu kan. Jadi makanya pos kita besar tuh bukan karena kita mengambil untung Bapak Ibu, boten gitu. Tanya teman-teman gitu, kadang cuma ganti transport, kadang hanya konsumsi gitu. Jadi karena emang PGRI kan prinsipnya melayani ya, bahwa semua apa yang dari panjenengan ya kembali ke panjenengan, itu yang kita pegang nih Bapak Ibu. Semangat ya Bu Sarah, ditunggu karyanya. Ya, Miss, terkait itu tadi Miss. Terkait pendaftaran tadi Miss. Nah, di link pendaftaran Miss, tadi ditanyakan, di link pendaftaran kok cuma biodata sama unggah daya transfer saja. Nah, tadi saya jelaskan bahwa jenengan daftar dulu, masuk untuk link portofolio dan link pengumpulan karya best praktiknya itu adalah informasi di grup. Sabar Bapak Ibu, pengennya langsung upload nih ya, pengen store gitu kan, daftar langsung store, enggak lah, kita maunya memang ada pendampingan dulu nih Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa segera daftar sehingga kita bisa segera menjadwalkan untuk pendampingan tersebut. Jadi dengan berkecil hati tanggal 9, kalau bisa sebelum itu ayo. Kalau seandainya ditutup tanggal 9, kita adain, nanti kita ikut narasumber tanggal 5 deh ya. Tanggal 5 kita ngadain box. 5 itu apa? Hari Minggu. Minggu biasanya hari Valentine ya. Saya termasuk tipe yang tidak ngambil weekend ataupun minggu gitu, karena itu jatah anak Bapak Ibu di rumah. Kita usahakan hari efektif aja ya. Kalau sore kayak gini kayaknya udah nyantai ya kan. Pulang jam 1, jam 2 udah relax. Jadi kalaupun belajar ya nggak panik mikir takut anak atau apa gitu kan ya. Jadi minggu kita usahakan nanti sama di rumah ya, tidak mengganggu waktu Ibu ya. Jadi kita usahakan mungkin 6 ya. Tanggal 6 terlalu deket nggak? Kalau nggak ini ya, atau Sabtu lah mungkin ya. Nanti saya dulu deh. Kalau nanti nggak bisa datengin Mbak Galih via offline, online deh, gitu kan ya. Mbak Galih itu pintar banget waktu itu. Meskipun sekarang udah nggak jadi guru, milih nggak jadi guru, tapi dia itu cerdas. Terus Pak Dimas juga inspiratif gitu Pak Dimas. Ini ya, ide-idenya di kelas luar biasa gitu. Pengambilan rapot di setting kayak tema lagu Bunga Matahari gitu. Nah, saya kalau lihat statusnya ya, prakteknya luar biasa banyak. Bapak Ibu boleh request mau siapa boleh ya, yang saya kenal ya, yang saya bisa approach ya, atau orang kementerian ya. Nggak lah ya, biasanya
lebih aplikatif ya guru sama guru ya, yang biar frekuensinya match ya. Nanti kalau dengan teman-teman atau mungkin tinggi kementerian, even Bu Nunu bahasanya malah aturan, kebijakan gitu kan ya, yang nggak relate sama lomba kita nanti. Ya, atau Miss offline yang penting ada pelatihannya. Nggak apa-apa Miss online gitu kan harusnya berdata. Nggak apa-apa Miss offline. Ya nanti kita usahakan mungkin dan dana yang mencukupi. Makanya disuksesin ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa sampai goals 200 sampai 250 peserta. Biar nanti dengan dana urunan dari Bapak Ibu kita bisa belajar dengan tokoh-tokoh yang luar biasa gitu. Terima kasih. Kayaknya udah cukup ya Mbak, udah jam 5 Bapak Ibu capek. Jadi kita punya kalau bisa nih Bapak Ibu tolong yang dari cabang ini nih, tadi misalnya menyampaikan kalau bisa mau mengundang ya tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, kalau tanggal 9 jelas paket ya Bapak Ibu. Nah jadi kalau bisa tolong cabang menyampaikan ya tanggal 23 ini segera mendaftar sehingga kita bisa mengatur jadwal pendampingan selanjutnya yang online. Nah, harapan itu tolong ya ini untuk disampaikan dan segera menyusul. Monggo. Iya benar. Ya. Jadi apa? Terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Toto, Bu Novira, teman-teman panitia SLCC PGRI ya. Kita ini berangkat dari niatnya sebenarnya sederhana dulu Pak Toto, saya guyoni Pak Samsudin, Pak Bu PGRI adalah lomba guru, buat guru, beneran buat guru. Saya nggak bisa tenis, pilihannya tenis. Nanti waktu hari Kartini pilihannya fashion show, saya nggak terlalu cantik gitu kan. Ada padusa, saya nggak bisa nyanyi gitu kan. Apa nih yang bisa memfasilitasi gitu kan. Alhamdulillah ketika kami diberi kepercayaan, ayo dong ngadain lomba yang guru bisa ikut gitu kan, dari awal pembelajaran dengan Pak Toto gitu kan. Akhirnya ada AGP fasilitasi biar teman-teman ini ada jenjang bertingkat gitu. Kalau masalah teman-teman bilang, oh SLCC PGRI nggak kreatif, nggak apa-apa. Penting ada jenjang bertingkat di mana ada yang mengantar panjenengan semua nanti ketemu guru inspiratif di Jawa Timur. Jadi kalau egonya kekreatifan kami ada lomba sendiri di Nganjuk, nanti ada lomba sendiri di Jawa Timur kan nggak match ya. Saya pengennya Bapak Ibu nanti berjenjang bertingkat. Siapa tahu nanti gagal di AGP bisa dipakai buat apresiasi GTK nanti ya, yang buat November. Siapa tahu gagal ke provinsi, jangan malah langsung terbang ke Jakarta. Ini kan kayak satu ini ya, satu bikin satu tujuannya bisa dua. Ya. Jangan takut chat kami, hubungi kami di nomor kontak person yang sudah ada di brosur. Ya, kami akan siap membantu panjenengan semua. Ya. Kalau masih ragu, masih ini, aku tak join grup, tapi aku bayar gitu. Saya dengan pengen meyakinkan diri, oke lah kita trust ya, berdasarkan kepercayaan seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih. Cukup waktunya ya, itu sudah pukul 17.04. Hadirnya berbeda demikian rangkaian acara sosialisasi anugerah PGRI Kabupaten Nganjuk pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini bukan hanya